Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara skid dan gaya pengereman dengan menggunakan Julien's Theory. Kalau di video sebelumnya kita membahas hubungan antara slip dan gaya traksi, nah sekarang adalah hubungan antara skid dengan gaya pengereman. Jadi ini adalah kondisi ketika roda direm. Kalau slip dan gaya traksi kan kondisi roda ketika kita kasih torsi driving atau dia adalah sebagai roda penggerak. Nah ini adalah roda yang kita rem. Nah apa yang terjadi? Saat torsi pengereman dikenakan pada roda, elemen-elemen tread mengalami stretching atau dia mengalami tension atau dia melar bertambah panjang sebelum masuk ke area kontak dengan jalan. Jadi ini adalah kebalikan dari torsi driving, kebalikan dari roda penggerak. Jadi kalau roda penggerak dia kan terkena torsi yang searah dengan putaran roda, maka sebelum masuk di kontak pads, kontak area, kontak antara ban dengan jalan, dia akan mengalami kompresi, dia akan memendek. Nah, kalau kita lakukan pengereman, kan roda terkena torsi pengereman yang arahnya itu berlawanan dengan arah putaran roda. Nah, maka di bagian depan kontak pads dia mengalami tension atau dia mengalami stretching ini. Dia mengalami melar sebelum dia masuk ke area kontak antara ban dengan jalan. Nah, dengan demikian jarak yang ditempuh roda saat terkena torsi pengereman itu akan lebih jauh dibanding dengan free rolling dengan asumsi sudut putaran yang sama. Jadi dengan adanya tadi di depan kontak pads dia mengalami tension atau dia mengalami melar, maka jarak yang ditempuh dengan sudut yang sama itu akan lebih jauh dibanding dengan ketika free rolling. Free rolling kan artinya dia tidak terkena torsi driving maupun dia tidak mengalami torsi pengereman. Jadi dia hanya menggelinding, didorong di sumbunya. Nah, itu adalah free rolling. Nah, akibat dari pengereman ini jarak yang ditempuh akan lebih jauh, itu intinya. Nah, kemudian besarnya atau parahnya pengereman dari ban itu sering diukur dengan parameter yang namanya skid. Kita simbolkan dengan IS. Nah, berbeda dengan yang ini ya, yang di slip itu kan kita gunakan, yang di torsi driving roda penggerak itu kita gunakan istilah slip, simbolkan dengan I. Nah, untuk yang pengereman kita gunakan istilah skid yang kita simbolkan dengan IS. Nah, dengan demikian ini ya dasar saya mengatakan tersebut adalah berdasarkan bukunya J.J. Wong, yaitu ada dua istilah yaitu skid dan slip. Slip itu adalah ketika terkena torsi driving atau roda penggerak, skid itu ketika terkena torsi pengereman. Nah, kali ini kita akan bahas tentang torsi pengereman. Yang torsi driving sudah kita bahas di video-video sebelumnya, tapi ini akan saling berhubungan. Kita bisa mengerjakan atau kita bisa memahami skid pada torsi pengereman itu berdasarkan pemahaman kita pada fenomena slip pada torsi driving. Nah, sebenarnya skid dan skid itu mempunyai definisi yang sama, yaitu persentase perbedaan jarak. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah yang pertama, bagaimana menghitung perbedaannya. Perbedaannya seperti apa? Apa dikurangi apa? Antara slip dan skid akan berbeda. Nah, kemudian yang menyebabkan rumusnya berbeda juga adalah ini kita bandingkan terhadap apa? Karena ini persentase perbedaan jarak. Berarti yang pertama itu perbedaan jaraknya, kita cara ngitungnya seperti apa. Kemudian kita prosentasekan dari apa, dibandingkan terhadap apa. Nah, kita bandingkan terhadap free rolling atau ketika terkena traksi atau pengereman. Nah, jadi penyebutnya itu apa? Pembilangnya itu adalah yang ini, menghitung perbedaannya itu berbeda antara slip dan skid. Kemudian yang kedua adalah penyebutnya itu kita bandingkan terhadap apa, kondisi free atau ketika terkena traksi atau pengereman. Nah, kedua hal tersebut yang membuat rumus slip itu tidak sama dengan skid, meskipun fenomenanya itu beda-beda tipis, sangat mirip. Nah, kita lihat lagi rumus umum yang kita gunakan untuk menghitung skid maupun slip. Jadi rumus umumnya adalah seperti yang ini ya. Jadi persentase perbedaan jarak itu kita rumuskan dalam persamaan matematik, yaitu slip itu kita samakan dulu persamaannya dengan skid. Jadi I sama dengan IS, slip sama dengan IS, yaitu delta S dibagi dengan sesuatu, pembandingnya kalikan 100%. Nah, delta S ada dua cara ngitungnya. Yang pertama, S itu kita jarak ya. Delta S adalah jarak karena persentase perbedaan jarak. Nah, delta S bisa kita hitung jarak awal dikurangi jarak akhir.
atau jarak akhir dikurangi jarak awal. Nah, ini tanda tanya ini adalah yang membedakan antara slip dan skid. Itu adalah yang pembilangnya. Kemudian penyebutnya. Penyebutnya itu kita bandingkan terhadap jarak apa? Terhadap jarak awal atau jarak akhir. Nah, untuk yang slip yang ketika terkena torsi driving itu kita rumuskan slip itu standar ya, yaitu untuk yang slip yang kemarin yang kita bahas itu kita gunakan rumus yaitu jarak awal dikurangi jarak akhir dibagi dengan jarak awal kali 100%. Jadi pembilangnya itu kita pilih jarak awalnya dikurangi jarak akhir. Jadi jarak awal itu artinya dia jarak ketika free rolling dikurangi dengan jarak ketika terkena torsi driving dibagi dengan jarak free rolling kali 100%. Nah, ini adalah definisi dari slip. Awal kurangi akhir dibagi dengan awal. Delta S nya adalah awal dikurangi akhir, kemudian kita bandingkan dengan jarak awalnya. Nah, itu untuk slip. Nah, bagaimana dengan skid? Akibat pengereman? Nah, ingat seperti yang slip yang kita definisikan di video-video sebelumnya, itu kita buat rumusnya itu supaya hasilnya itu tidak ada yang negatif dan tak berhingga. Jadi tidak ada nilai negatif tidak berhingga maupun tidak berhingga, karena itu tidak nyaman untuk analisa kita secara matematik. Nah, kita harus hindari ini. Nah, karena kita mau menghindari yang minus dan tidak terhingga, itu nanti akan membuat rumus slip dan skid itu berbeda. Nah, sekarang kita lihat dulu fenomena yang terjadi pada ban atau deformasi pada ban ketika kita lakukan pengereman. Ini adalah kontak patsnya, yaitu bagian yang kontak antara ban dengan jalan. Ini adalah sebagian dari ban, kita gambar seperti ini. Yang hijau itu adalah kondisi awal mula-mula, yang hijau ini. Kondisi awal artinya dia diam atau dia berputar free rolling seperti yang hijau ini, anggap aja seperti itu. Nah, ketika free rolling tidak ada pengereman, itu dia bentuk dari bannya seperti ini, yang hijau ini. Nah, ini kita putar, kalau kita dorong ke kiri, kan dia free rolling, kita dorong ke kiri dengan putaran kecepatan putar omega jarak, jadi majunya itu ke kiri. Nah, kemudian kita rem roda tersebut, berarti kita kasih torsi yang arahnya itu berlawanan dengan arah putaran roda. Itu ke searah jarum jam torsinya, karena putarannya kan berlawanan arah jarum jam. Maka torsi pengeremannya itu adalah searah jarum jam, yaitu kita namakan dengan T rem, torsi pengereman. Nah, akibat torsi pengereman ini kebalikan dengan yang di slip. Karena ada torsi pengereman, berarti yang ini itu terkena kompresi, yang bagian belakang kontak pads. Ini kontak padsnya adalah yang bagian belakang, dia mengalami kompresi. Kemudian yang bagian depannya gimana? Bagian depannya mengalami stretching, dia mengalami pertambahan panjang atau dia mengalami tarik. Jadi ini kompresi, ini tarik. Di depan kontak pads dia mengalami tarik, di belakang kontak pads dia mengalami kompresi. Nah, karena di depan kontak pads dia mengalami tarik, maka ketika dia masuk ke dalam kontak pads, maka dia tetap mengalami tarik, sehingga gaya atau jarak yang ditempuh ketika kita lakukan torsi pengereman ini dia akan lebih panjang dibanding dengan free rolling. Nah, yang free roll anggap aja ini kondisi awal, yang umumnya adalah kondisi awal ketika free rolling itu sebesar L0. Nah, ketika kita lakukan pengereman, yang ungu itu akan ketarik sehingga menjadi L1. Jadi yang awalnya L0 itu menjadi L1. Nah, berarti kan dia tambah panjang. Secara pertambahan panjang secara longitudinal bertambah. Ada pertambahan panjang secara arah longitudinal, sehingga jarak yang ditempuh dengan putaran yang sama itu akan lebih jauh ketika kita lakukan pengereman dibandingkan dengan yang free rolling. Yang free adalah yang ungu, yang pengereman adalah yang biru. Nah, dari kasus ini, dari gambar ini kita bisa rumuskan rumus awal untuk menghitung skid, yaitu yang adalah persentase perbedaan jarak dalam arah longitudinal. Skid adalah persentase perbedaan jarak dalam arah longitudinal deformation. Ini deformasi longitudinal, saya singkat. Nah, kita coba aplikasikan definisi umum dari regangan. Nah, jadi kan antara slip dan skid itu sebenarnya mirip-mirip. Nah, kita tulis saja rumusnya. Awalnya sebagai awal kita tulis sesuai dengan definisi regangan, yaitu regangan kan slip ya. Slip kita samakan dulu dengan skid. Jadi skid kita rumuskan delta L per L0. Delta L dalam arah longitudinal dibagi dengan
L0 nya ini. Nah, berarti kita lihat supaya hasilnya itu positif. Nah, kita menghindari negatif supaya hasilnya positif, berarti adalah L1 dikurangi L0. L1 ketika terjadi deformasi, L0 adalah ketika free rolling. Jadi bagian pembilangnya itu adalah L1 dikurangi L0. Kemudian kita bandingkan dengan kondisi awalnya sesuai dengan rumus standar dari regangan delta L per L0. Ini berarti rumusnya adalah L1 dikurangi L0 dibagi dengan L0. Nah, sama seperti di slip, kita gunakan konsep sudut konstan dan kita gunakan konsep radius konstan. Nah, untuk konsep sudut konstan berarti sudutnya itu konstan, yaitu theta. Berarti yang berbeda adalah jari-jarinya. Ini kan jarak. Berarti jarak itu kalau kita gunakan sudut dalam radian kan dia jarak itu sama dengan radius kalikan sudutnya dalam radian. Berarti L1 itu adalah yang ini ketika dia mengalami torsi, kita rumuskan karena sudutnya konstan berarti tetap theta kalikan RE. R itu adalah radius efektif ketika dia terkena torsi pengereman. L0 dia adalah free rolling, kita simbolkan dengan R. Berarti theta RE dikurangi theta R dibagi dengan L0 nya adalah theta R nya adalah free rolling. Nah, dari sini kita bisa tulis bahwa skid itu adalah RE dikurangi R dibagi dengan 1. Jari-jari efektif ketika terkena pengereman dibagi dengan jari-jari free rolling dikurangi 1 kalikan 100%. Nah, ini kalau kita gunakan definisi umum dari regangan, yaitu delta L per L. Berarti ini adalah rumus skidnya. Nah, ini apakah salah? Tidak. Tapi kita nanti akan sesuaikan supaya hasilnya itu tidak ada yang negatif dan tidak ada yang tidak beringat, supaya nanti kita gunakan rumusnya itu dalam rumus matematik itu tidak ada masalah. Nah, kita sekarang bandingkan untuk yang radius konstan. Ini adalah sudut konstan, yaitu RE dibagi dengan R dikurangi 1. Kita bandingkan dengan konsep radius konstan. Konsep radius konstan berarti R-nya itu tetap R, tetapi θ-nya kita ganti. Berarti ini θ E, ini θ, ini θ. Kita lihat. Nah, berarti untuk konsep sudut konstan itu menjadi, oh ini tadi ya, sorry. Oh, sebelum ini kita lanjutkan dulu ya. Ini kita cek dulu. Jadi sebelum kita bandingkan dengan radius konstan, kita cek dulu apakah hasilnya itu ada yang negatif atau ada yang tidak beringat. Nanti kalau ada negatif dan tidak beringat, kita modifikasi rumus ini sehingga menjadi hasilnya adalah dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Tidak ada yang negatif dan tidak ada yang tidak beringat. Nah, ini sekarang kita lanjutkan yang ini dulu. Yang untuk konsep radius konstan. Yang konsep yang sudut konstan. Nah, ini kita lanjutkan. Tadi kan kita ketemu bahwa skidnya itu adalah RE dikurangi R kalikan RE dibagi dengan R dikurangi 1. RE adalah jari-jari ketika terkena pengereman, torsi pengereman. R adalah ketika free rolling dikurangi dengan 1. Nah, ini kan sama saja, ini kan jarak ya. Ini saya kembalikan ke rumus awal. Ini kan jarak, ini jarak. Ini juga jarak. Jarak ini berarti delta jarak dibagi dengan jarak 0. Jadi ini delta jarak dibagi dengan jarak mula-mula. Berarti ini adalah jarak ketika terkena torsi pengereman dikurangi dengan jarak free rolling atau mula-mulanya dibagi dengan jarak free rolling. Nah, ini kan sama sebenarnya. Supaya menerjemahkan itu gampang, saya tidak memakai jari-jari karena nanti agak susah, nanti ada nilai tidak beringat seperti itu. Nah, maka saya rubah lagi menjadi jarak supaya gampang. Jadi jarak ketika dilakukan pengereman dikurangi dengan jarak ketika tidak dilakukan pengereman atau free rolling dibagi dengan jarak free rolling. Nah, sekarang untuk membuktikan ini tidak ada yang negatif atau tidak ada yang tidak berhingga, kita bayangkan ketika roda itu direm sampai lock. Jadi ketika kita mengendarai sepeda motor, kemudian kita rem roda tersebut sampai ngelok. Ngelok itu dia artinya roda itu tidak berputar tetapi kendaraan masih berjalan. Ya, roda tidak berputar tetapi masih bergerak. Kendaraannya atau bannya itu masih bergerak meskipun tidak berputar. Nah, berarti jarak ketika direm berarti dia karena bergerak, berarti dia masih ada jaraknya, itu kurangi dengan jarak ketika free rolling. Karena roda itu dia tidak berputar, maka seharusnya itu jarak free rollingnya itu adalah 0. Kan kalau roda tidak berputar, dia seharusnya itu kan dia berhenti. Nah, aku tulis ini adalah ketika dia free. Jadi jarak ketika dilakukan pengereman dikurangi dengan jarak ketika free. Jarak free harusnya kan 0. Jarak free juga 0, sehingga SE dikurangi 0 adalah SE dibagi dengan 0, berarti tidak berhingga. Nah,
Ini kita hindari. Maka kita modifikasi supaya tidak ada tidak berhingga, itu kita balik. Bukan kita balik, tetap yang atas karena tidak ada yang negatif. Yang atas tetap, tetapi yang bawah kita ganti dengan jarak ketika dilakukan pengereman supaya tidak ada nilai tidak berhingga. Kita modifikasi berarti skipnya itu adalah SE dikurangi S0 dibagi dengan SE. Jadi penyebutnya kita rubah supaya tidak muncul hasil tidak berhingga. Nah, ini kalau kita gunakan SE kurangi S0 dibagi dengan SE, maka ketika ini log itu berarti SE-nya ada nilainya dikurangi dengan 0 dibagi dengan SE kalikan 100%. Nah, berarti ketika log skid saat roda log itu adalah bernilai 100%. Nah, ini yang kita harapkan supaya tidak ada nilai tidak berhingga. Nah, dengan demikian berdasarkan dari contoh ketika roda log ini, kita rubah rumus untuk skid yang dari awalnya tadi RE per R dikurangi 1, kita rubah menjadi ini kan rumusnya ini SE dikurangi S dibagi dengan SE, yaitu theta RE kalikan theta R dibagi dengan theta RE. Jadi yang penyebutnya kita rubah menjadi RE sehingga menjadi 1 dikurangi R per RE kalikan 100%. Nah, dengan rumus ini nanti ring dari skidnya itu dari 0 sampai 100%, tidak ada yang negatif, tidak ada yang tidak berhingga. Nah, inilah nanti rumus skid yang kita pakai dalam Julien's teori. Nah, kemudian kita bandingkan apa yang ada di dalam Julian teori itu dengan kalau kita melakukan eksperimen, karena nanti akan berbeda rumusnya. Nah, untuk konsep eksperimen, untuk kalau kita melakukan atau penghitungan skid itu kita gunakan konsep radius konstan. Ini seperti yang slip ya. Slip untuk yang eksperimen kan juga kita gunakan radius konstan. Nah, untuk yang skid juga sama. Nah, rumusnya seperti apa kalau kita melakukan eksperimen? Kalau kita melakukan eksperimen kan kita mengetahui skid atau slip itu berdasarkan putaran roda. Jadi kita buat rumus skid itu sebagai fungsi dari putaran roda. Nah, tadi sesuai dengan yang kita turunkan tadi kan kita definisikan itu ini ya, SE dikurangi S dibagi S itu artinya jarak free rollingnya. Jadi ini adalah rumus tadi, SE dikurangi S0 dibagi dengan SE. Jadi ini adalah jarak ketika dilakukan pengereman, jarak ketika free rolling, ini jarak ketika dilakukan pengereman. Nah, ini kita gunakan rumus yang kita turunkan tadi yang untuk Julian teori ini. Coba kita rubah ke dalam konsep radius konstan. Nah, jadi dari rumus ini yaitu jarak ketika dilakukan pengereman adalah R kalikan theta E dikurangi R theta dibagi dengan R theta E. Karena radius konstan berarti R-nya konstan. R-nya konstan berarti yang berubah adalah sudutnya. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap T atau kita bagi terhadap T, maka akan menjadi R omega E itu adalah kecepatan putar yang dilakukan pengereman. Jadi kurangi R kalikan omega. Omega itu adalah kecepatan yang free rolling dibagi dengan R omega E. Nah, karena radiusnya konstan kita bisa coret sehingga rumus skid berdasarkan rumus dari yang sudut konstan itu adalah 1 dikurangi omega dibagi dengan omega E kali 100%, di mana omega itu adalah kecepatan putar roda yang free rolling, sedangkan omega E itu adalah kecepatan putar roda yang dilakukan pengereman. Nah, untuk ngecek sama seperti tadi, kita usahakan dia tidak ada nilai minus dan tidak ada nilai yang tidak berhingga. Nah, kita gunakan kasus yang roda log. Nah, ini ada, bayangkan kita mengendarai sepeda motor, ada roda depan dan roda belakang. Nah, ini kan untuk sepeda motor itu pada umumnya kan roda depan dan roda belakang itu kan sendiri-sendiri tuasnya. Roda depan itu pakai yang handle kanan, tangan kanan, sedangkan roda belakang dia adalah menggunakan pedal rem yang diinjak dengan kaki. Itu untuk Honda bebek ya misalkan. Nah, kita mau menghitung skid ketika dilakukan pengereman. Jadi kita bisa lakukan eksperimen dengan memasang sensor putaran roda baik pada roda depan maupun roda belakang. Nah, ini anggap aja yang kita rem itu hanya roda belakang. Berarti ini yang depan itu adalah omega E, putaran kecepatan putar roda yang dilakukan pengereman, sedangkan yang belakang itu adalah omega, yaitu
yang free rolling, dia tidak dilakukan pengereman maupun tidak dilakukan traksi. Ini kita berarti yang roda depan kita rem, yang roda belakang tidak direm. Nah, kasus roda lock berarti kita sudah rem mentok, jadi dia kita rem sehingga putaran roda depan itu 0, dia kita selokan, kita rem dengan sekeras-kerasnya, sekuat tenaga kita, tapi ini memang bahaya, tapi ini hanya untuk imajinasi saja. Ketika kita rem yang depan itu sampai lock, dia sampai tidak berputar, tetapi kendaraan ini masih berputar ke kiri. Kendaraan masih berjalan ke kiri, tetapi roda depan itu sudah tidak berputar, lock, karena kita rem. Nah, berarti omega ini ada nilainya, dia kan masih berputar karena kendaraan masih berjalan ke kiri, berarti roda belakang masih berputar, sehingga sensor putaran roda akan menunjukkan suatu nilai. Berarti omega ada nilainya, kemudian omega E karena dia lock berarti putarannya adalah 0. Nah, ini kita masukkan ke rumus yang di atas ini, sehingga skidnya kondisi lock itu adalah 1 dikurangi omega itu ada nilainya, omega n 0, berarti 1 dikurangi tak beringga, sehingga menjadi minus tak beringga. Nah, ini kita hindari supaya nanti di perhitungan selanjutnya itu tidak menimbulkan masalah. Kita hindari nilai tak beringga dan negatif, sehingga untuk menghindari nilai tidak beringga berarti yang bagian pembilangnya penyebutnya itu kita rubah menjadi omega E. Ini kan omega E. Karena omega E nya ini bisa 0, berarti ini kita rubah menjadi omega. Berarti yang ini penyebutnya itu kita ganti dengan omega, bukan omega E, supaya tidak ada hasil tidak beringga, supaya tidak ada nilai 0 di bawah ini. Sehingga untuk eksperimen skate-nya itu kita gunakan rumus ini, kita balik ya. Karena kan putar jarak, kita balik ini supaya tidak ada nilai tidak beringga, yaitu S0 dikurangi SE, jarak ketika free rolling dikurangi jarak ketika terjadi pengereman dibagi dengan jarak ketika free rolling. Nah, artinya kalau kita gunakan rumus R theta dengan radius konstan, berarti R theta dikurangi R theta E dibagi dengan R theta. Ini kita coret tetanya, kita bagi dengan waktu, sehingga menjadi omega dikurangi omega E dibagi dengan omega. Nah, kita lihat di sini kita lock kan berarti putaran roda yang belakang itu lebih banyak atau lebih besar putarannya yang belakang dibanding dengan yang depan. Maka supaya tidak ada negatif, berarti omega yang free dikurangi dengan omega E, karena yang omega ini lebih besar putarannya. Kemudian supaya tidak ada nilai tidak beringga, berarti kita bandingkan dengan yang omega, karena omega ada nilainya, sedangkan omega E bisa dia bernilai 0. Berarti ini kita ganti dengan omega kali 100%. Nah, kita cek ketika log berarti omega ada nilainya, omega E adalah 0, omega ada nilainya, berarti omega dikurangi 0 dibagi dengan omega kali 100%, berarti log roda log itu berarti nilai skidnya itu adalah 100%. Nah, itu adalah pemahaman penurunan rumus skid pada roda yang kita lakukan pengereman. Nah, itu saya cukupkan sekian. Itu adalah penurunan rumus skid pada roda yang dilakukan pengereman dibandingkan dengan slip. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang teori Julian teori pada kasus roda yang dilakukan torsi pengereman. Nah, sekian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.